Oke. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya buat video ini karena banyak yang tanya ya terkait saham Meta gitu kan. Saham Meta. Jadi hari ini 8 November itu saham Meta tiba-tiba disuspend. Sebenarnya suspendnya udah dari malam gitu kan, udah dari malam tanggal 7. Udah ada berita-beritanya, tapi belum tahu kenapa. Pagi-pagi saya bangun, ternyata di grup saham udah rame. Katanya Meta ini akan voluntary delisting, gitu kan. Nah, bagi Bapak Ibu yang nggak tahu, sekedar informasi saja, voluntary delisting, jadi delisting itu ada dua macam. Yang pertama ada voluntary delisting, yang kedua ada forced delisting. Nah, voluntary delisting itu biasanya bagus. Kenapa? Karena umumnya barang Bapak Ibu atau saham Bapak Ibu akan di buyback oleh pengendalinya. Kenapa ya? Karena mau delisting gitu kan, mau go private. Nah, sementara kalau forced delisting itu biasanya terjadi karena emitennya bermasalah, bangkrut, uh, bisnisnya udah nggak jalan, pokoknya emitennya bermasalah, biasanya forced delisting atau di delisting oleh bursa. Jadi bursa yang paksa untuk delisting. Kalau yang pertama tadi emitennya sukarela, saya mau delisting aja deh gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya kalau emiten-emiten bermasalah, yang bangkrut tentu saja nggak punya uang kan. Apalagi uang buat bayar utang aja nggak punya, apalagi buat buyback gitu kan. Jadi, dua hal yang berbeda antara forced delisting dan voluntary delisting. Nah, sekarang Meta itu kan voluntary delisting. Terus sekarang gimana gitu kan? Pak, saya nyangkut nggak bisa jualan Meta. Ini pertanyaan pertama gitu kan. Ya, menurut saya nggak usah khawatir. Nanti biasanya deket-deket RUPS, RUPS-nya kalau saya nggak salah Desember. Tanggalnya saya lupa, 17, 19 saya lupa. Tapi deket-deket itu biasanya pasar negosiasi akan dibuka. Gitu kan. Dan di pasar negosiasi Bapak Ibu bisa jualan. Saya berani jamin pasar negosiasinya akan liquid sekali. Kenapa? Karena akan banyak investor yang jual beli. Kenapa Pak? Kenapa nggak tunggu aja sampai nanti go private selesai? Kenapa ada yang mau jual? Ya karena ada orang yang nggak mau nunggu lama-lama. Gitu kan, kebanyakan orang di bursa kita kan gitu, aduh ngapain nunggu lama-lama gitu kan, dan belum tahu juga harga tender offernya berapa, harga di buybacknya berapa gitu kan. Jadi nanti pasar negosiasinya akan rame, apalagi Meta ini kan saham liquid yang jumlah investor retailnya banyak, bukan seperti saham RMBA atau SUPR kalau saya nggak salah, yang investor retailnya sedikit. Jadi ya nggak liquid antriannya, di negonya pun nggak liquid gitu. Tapi beda, Meta ini saham liquid, investor retailnya banyak. Jadi ya jangan heran nanti kalau pasar negonya liquid. Nah, sekarang gimana Pak kalau saya punya saham Meta? Apakah saya harus hold atau jual nanti di pasar negosiasi? Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Tergantung gimana Pak? Yang pertama adalah harga tender offer untuk voluntary delisting itu biasanya akan di atas harga pasar. Biasanya 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, kita nggak tahu. Gitu kan. Dari yang udah, kalau saya nggak salah, aduh saya lupa, nanti coba Bapak Ibu cek deh. Nanti saya kasih screenshotnya. Ada RMBA, ada Aqua juga. Nah itu Aqua itu 1 kali. RMBA itu satu atau 2 kali saya lupa, atau 3 kali ya saya lupa ya, saya nggak terlalu ingat data-datanya seperti itu. Nah jadi nggak pasti nih, cuma harusnya, disclaimer ya, harusnya itu di atas harga pasar saat ini. Kalau nggak, investornya mana mau jual gitu kan, itu logika dasar aja seperti itu. Nah jadi ya kalau Bapak Ibu beli saham Meta dengan uang dingin, ya menurut saya tunggu aja gitu kan. Apalagi Bapak Ibu tipe investor gitu, tipe yang sabar gitu ya, lu tunggu aja. Tapi kalau Bapak Ibu beli saham Metanya pakai limit trading ya, bukan akun margin tapi limit trading, atau Bapak Ibu kebiasaannya scalping dan modalnya di situ semua buat scalping, di Meta semua misalkan all in, ya saran saya kalau di pasar negosiasi ada yang berani beli 1 kali atau 2 kali lipat, jual aja gitu kan. Karena proses go private itu nggak sebentar. Proses go private itu bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai setahun juga belum beres
gitu kan. Nah, modalnya mau mati di situ ya terserah gitu. Tapi rewardnya ya worth it gitu, 1 atau 2 kali mungkin ya. Disclaimer dulu, 1 atau 2 kali. Tapi kan kebiasaan orang kita kan tidak mau menunggu, gitu kan, tidak mau menunggu. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Apalagi kalau Bapak Ibu pakai limit trading. Limit trading itu bunganya di atas akun margin, jauh di atas akun margin. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu udah terlanjur beli meta pakai limit trading, ya Bapak Ibu harus cari talangan dana dulu. Untuk apa? Untuk top up. Gitu kan, untuk top up. Top up supaya apa? Ya, supaya bunga limitnya nggak jalan. Gitu kan. Itu aja sih. Tapi kalau ditanya, kalau misalkan Pak Frans punya, Pak Frans akan jual di nego nanti atau Pak Frans akan keep? Ya saya akan keep. Gitu kan. Saya akan keep. Seperti itu. Atau kalau saya misalkan all in, ya saya jual aja setengah atau jual aja setengah gitu. Misalkan sisanya buat ya memuaskan keinginan untuk trading. Karena kita kan kalau nggak trading gatel. Gitu kan, seperti itu. Paling itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah marah-marah. Justru ini bagus. Voluntary delisting itu bagus. Momen langka gitu kan. Seperti itu. Gitu sih. Jadi ya selamat bagi Bapak Ibu yang udah punya dan terkena suspend baru kali ini. Suspend terasa menyenangkan harusnya untuk holder meta ya. Kecuali dia pakai limit trading, mungkin pusing gitu kan. Seperti itu. Paling itu sih. Jadi nggak usah takut. Justru Bapak Ibu harus bersyukur Bapak Ibu disuspend karena voluntary delisting. Seperti itu. Itu sih dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu di video selanjutnya. Selamat pagi karena saya recordnya pagi. Thank you semuanya.